Selamat malam, kami dari kelompok 9. Saya Diana sebagai konselor, Rosita sebagai klien, dan Ninda sebagai evaluator. Di sini kami mendapatkan kasus konsultasi pada pasien dislipidemia. Kami akan mulai dengan konsultasi, kemudian evaluasi. Seorang pasien penderita dislipidemia mendatangi seorang ahli gizi. Permisi. Iya, silakan masuk. Mari silakan duduk, Bu. Perkenalkan, saya Diana, ahli gizi di sini. Dengan Ibu siapa ya? Jadi saya Rosita, Bu. Usia saya 30 tahun. Oh iya, Ibu Rosita. Apa ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu. Jadi saya ini mau konsultasi. Kemarin hasil medical check up saya itu ternyata kolesterol saya itu tinggi, Bu. Oh iya, Bu Rosita. Kita mau ukur berat badan sama tinggi badan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Untuk hasil pengukuran berat badan Ibu ialah 60 kg dan dengan tinggi badan 150 cm. Untuk EMT-nya 26,6 dalam kategori obesitas. Oh iya, Bu. Jangan khawatir ya, Bu. Sekarang mari kita diskusikan bersama terkait dengan masalah Ibu. Saya harap Ibu menjawab dengan sejujurnya dan saya akan menjamin kerahasiaan itu. Baik, Bu. Oh iya, Bu, dari hasil lab tadi apakah sudah keluar? Iya, sudah, Bu. Ini. Iya, baik. Di sini dituliskan bahwa total kolesterol Ibu 290 mg per dl, untuk trigliseridanya 280 mg per dl, untuk LDL-nya 270 mg per dl dan HDL-nya 70 mg per dl. Ya, dari data itu bisa disimpulkan bahwa total kolesterol Ibu 290 itu termasuk kategori sangat tinggi karena normalnya di bawah 200 mg per dl. Untuk trigliseridanya itu 280 tergolong ke kategori tinggi karena normalnya hanya 150 mg per dl. Untuk LDL-nya 270 itu tergolong ke kategori yang sangat tinggi karena normalnya cuma 100 mg per dl. Untuk HDL-nya itu 70 mg per dl, termasuk kategori tinggi juga karena normalnya hanya 40 mg per dl. Dan untuk tekanan darah Ibu 120/90 mmHg, termasuk normal. Untuk kategori untuk suhu tubuh Ibu juga normal, yaitu 36,6 derajat Celcius. Sebelumnya, apakah Ibu merasakan hal atau keluhan yang sekarang Ibu alami? Iya, Bu. Jadi itu saya merasa sering pegal-pegal, terus pusing, kepala berat banget, sampai bangun tidur pun rasanya berat banget, Bu. Terus rasanya itu cepet banget capek dan sering kesemutan di tangan dan juga kaki. Iya, kalau boleh tahu sebelumnya apakah Ibu punya riwayat penyakit mungkin dari orang tua atau kerabat yang lain? Ada sih, Bu. Kakek sama ayah saya punya riwayat kolesterolnya tinggi juga gitu. Oh iya, untuk pola makan atau kebiasaan makan Ibu sampai sekarang bagaimana ya? Kalau pola makan sih biasanya saya sehari makan 3 kali. Terus saya tuh seringnya makan jeroan kayak daging sapi, daging kambing, dan suka banget makan perdagingan pokoknya. Dan juga gorengan, gitulah, Bu. Saya juga suka makan seafood, terutama udang itu. Kepiting saya juga suka. Terus saya juga jarang makan sayur dan buah, cuma beberapa jenis saja. Dan saya makan makanan yang pokoknya yang
daging-dagingan gitulah Bu. Terus saya juga jarang minum air putih, sehari cuman 2 gelas aja. Oh iya Bu, kalau boleh tahu Ibu saat ini kesibukannya kerja atau apa ya? Kebetulan sekarang itu saya bekerja di salah satu perusahaan sebagai akuntan di Surabaya. Oh iya, jadi sehari-harinya pekerjaan Ibu mayoritas itu dikerjakan dengan duduk ya? Iya Bu. Oh iya, apakah Ibu sudah berumah tangga atau sudah punya anak? Iya Bu, kebetulan saya sudah berkeluarga, anak saya juga sudah kelas 1 SMP. Untuk kebiasaan olahraga Ibu bagaimana? Saya hampir nggak pernah olahraga sih Bu, karena sibuk kerja dan mengurus rumah tangga. Nah, jadi begini Bu, ada beberapa hal yang saya tangkap dari cerita Ibu tadi, dan Ibu bercerita bahwa kakek dan bapak Ibu punya riwayat kolesterol tinggi, kemudian ditambah dengan perilaku kebiasaan Ibu Rosita sering makan jeroan, daging sapi, daging kambing, dan suka banget makan jenis-jenis daging yang lain dan gorengan. Jadi Ibu juga suka makan seafood, terutama udang, kepiting, juga jarang makan sayur atau buah yang cuma beberapa jenis saja. Kemudian jarang minum air putih juga, mungkin sehari cuma 2 gelas saja. Hal ini termasuk dalam faktor resiko dislipidemia, karena daging, jeroan, dan seafood yang sering Ibu konsumsi mengandung lemak dan kolesterol yang cukup tinggi. Nah, itu salah satunya yang memicu tingginya kadar total kolesterol dan lemak. Untuk selanjutnya, saya merekomendasikan Ibu yaitu dengan diet rendah lemak dan tinggi serat. Tujuan diet ini untuk mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol dan menyeimbangkan asupan lemak yang tidak normal. Jadi, diet rendah lemak dan tinggi serat ini ialah diet pembatasan konsumsi lemak jenuh dan lebih disarankan ke lemak PUFA dan MUFA, ialah jenis lemak yang bisa menurunkan kolesterol dan resiko penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan penggumpalan lemak MUFA seperti alpukat, kacang, PUFA yang memiliki kandungan omega 3 seperti ikan, tuna, salmon. Kemudian untuk saat ini kurangi sering makan yang kandungan kolesterolnya tinggi seperti udang, kepiting, dan untuk serat diutamakan serat larut seperti gandum dan atau oat, dan disarankan sering makan sayur dan buah yang bervariasi, jangan hanya beberapa jenis saja, karena sayur dan buah bisa menyumbangkan vitamin dan mineral yang tinggi, antioksidan, serta konsumsi cukup karbohidrat, diutamakan karbohidrat kompleks karena seperti kentang, ubi, jagung, nasi merah, dan lain-lain. Jangan makan karbohidrat sederhana seperti roti, kue, puding, dan lain-lain. Jadi begitu Bu. Untuk selain dari asupan makan tadi, lebih baik Ibu bisa diiringi dengan olahraga yang cukup teratur, yaitu 2-3 kali dalam seminggu selama 20-30 menit. Kalau Ibu belum jelas, nanti saya akan bagikan leaflet mengenai penjelasan saya tadi. Ibu bisa membaca karena ada informasi mengenai apa itu dislipidemia, bahan pangan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk pasien dislipidemia, kemudian pola atau kebiasaan makan untuk penderita dislipidemia. Apa ada yang ditanyakan lagi Bu? Kayaknya enggak deh, kayaknya sudah cukup sejauh ini informasinya. Jadi bagaimana Ibu sepakat atau setuju melakukan diet rendah lemak tinggi serat ini? Saya sepakat dan siap melakukan diet rendah lemak tinggi serat Bu, karena itu juga demi kesehatan saya sendiri. Nah, sekarang apakah sudah jelas Bu mengenai diet rendah lemak dan tinggi serat tadi?
Tadi tujuannya apa saja ya? Apakah Ibu masih ingat? Sudah Bu, sudah jelas. Intinya mengurangi asupan lemak ya, lemak jenuh dan kolesterol, dan menyeimbangkan asupan lemak yang tidak normal. Ya, betul. Lalu kalau makanan yang harus dihindari atau dibatasi apa saja ya? Tadi saya menangkap pembatasan konsumsi lemak jenuh ya Bu, seperti jeroan dan lain-lainnya. Betul sekali. Lalu kalau makanan yang direkomendasikan apa saja ya, Bu? Tadi seingat saya itu disarankan perbanyak sayur dan buah serta disarankan lemak PUFA dan MUFA ya Bu. Ya, betul. Kemudian jangan lupa untuk menyempatkan olahraga 2-3 kali dalam seminggu selama 20-30 menit. Iya Bu, kayak senam atau jalan-jalan atau lari pagi gitu, lari sore. Ya, kalau semisal Ibu kurang jelas atau mau ada yang ditanyakan, nanti saya akan berikan kartu nama saya. Ibu bisa langsung menghubungi saya. Baik Bu. Jadi untuk selanjutnya akan saya jadwalkan konsultasi lagi untuk pertemuan selanjutnya mungkin 2 minggu lagi. Nanti kita lihat apakah ada perkembangan. Begitu Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas informasinya dan pelayanan yang telah diberikan. Saya pamit pulang terlebih dahulu. Baik Ibu, sama-sama. Baik, dari konsul yang dilakukan oleh Mbak Diana sama Mbak Rosita itu sudah cukup bagus. Untuk konselornya juga sudah memberikan informasi benar. Kemudian untuk informasi ya. Sekian, terima kasih dari kelompok 9.